Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat. Mudah-mudahan dengan salat Jumat yang kita lakukan maupun yang sudah dan yang belum kita lakukan, Allah terima sebagai amal ibadah yang diberikan pahala berlipat ganda dan menjadi sebab-sebabnya Allah mengampuni segala kehilafan kita. Semoga kita selamat dunia dan akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sunnah-sunnah beliau yang berusaha kita lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita, syafaatul kubra di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri maupun jamaah sekalian, mari tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa yang meningkat, semoga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema pentingnya akhlak Islami. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam salah satu pernyataan Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari hadis ini bahwa indikasi Rasulullah SAW keberhasilan dalam perjuangannya adalah terwujudnya akhlak yang mulia yang diperlihatkan sahabat pada masa itu. Pada masa itu sejarah menyatakan
bahwa sejarah menunjukkan betapa mulianya, agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai aspek, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Yang kini akhlak yang mulia sudah hampir banyak yang hilang di tengah-tengah kita. Kita merasakan, kita melihat ujian demi ujian Allah, azab demi azab Allah Subhanahu wa ta'ala silih berganti, sehingga kebahagiaannya kita dambakan kadang tidak kunjung datang dan muncul. Maka dari itu, sebagai kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah menjunjung nilai akhlak yang mulia, akhlak Islami, agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat pertolongan kepada kita semua di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar akhlak Islam ini bisa ditegakkan di tengah-tengah masyarakat kita, baik dalam keluarga kita, pribadi kita, lingkungan kita, maka Islam telah memberikan petunjuk beberapa hal. Di antaranya adalah memantapkan iman, memantapkan akidah atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala konsekuensinya. Hal ini karena akidah yang mantap, tauhid yang mantap, akan terlahir akhlak yang mulia, akhlak Islami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Untuk itu, mari kita perkuat pemahaman Al-Quran, perkuat pemahaman hadis, dan ikut nasihat-nasihat para ulama, biar akhlak yang Islami, akhlak yang mulia muncul di dalam diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita. Kita tidak boleh acuh tak acuh menghadapi hilangnya moral-moral Islami dalam keluarga kita, dalam masyarakat, bahkan dalam diri kita. Sekarang ini banyak yang muncul berbagai hal permasalahan di muka bumi yang jauh dari akhlak Islami. Begitu banyak orang tua yang hebat sholatnya, baca Qur'annya, jamaahnya, tapi anak-anak tanpa tersentuh dalam keluarga kita. Banyak orang ahli puasa, justru anak-anaknya meninggal puasa di Ramadan. Apakah begitu akhlak Islam? Akhlak Islam jangan memikirkan diri kita sendiri, pikirkan orang-orang di sekeliling kita, karena akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim berkewajiban pertama adalah diri kita, yang kedua adalah keluarga kita, yang ketiga lingkungan kita, adalah berupaya memantapkan akhlak yang mulia dengan cara meningkatkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya contoh di bulan ini ada dua peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu melaksanakan ibadah haji
yang kedua adalah melaksanakan kurban. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki iman yang mantap, memiliki tauhid yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak segan-segan mengeluarkan uangnya yang berpuluh-puluh juta untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang di daerah sendiri, tanah air, tidak segan-segan mengeluarkan uangnya membelikan hewan kurban disembelih. Padahal kita tahu Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang di hari Nahar ada kelebihan uang untuk membeli hewan dipotong, sedangkan dia tidak memotong, maka jangan dekati tempat ibadahku. Itu Rasulullah. Bagi orang-orang yang beriman adalah hal uang yang sekiranya 3.700.000, 3.600.000, bagi orang yang beriman tidak ada apa-apanya. Dengan pahala dari Allah saat darah mengalir dipotong dari hewan adalah suatu pengampunan Allah Subhanahu wa taala, berbaktinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, para pengurus masjid sudah siap titipin hewan kurban yang andai kata para pribadi muslim tidak berani memotong, capek mengolahnya, maka cuman nitip saja di masjid dipotong agar hewan kurbannya dipotong dibagikan oleh orang-orang yang mustahik. Itulah salah satu bentuk daripada kerelaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, petunjuk menegakkan akhlak yang islami adalah membentuk lingkungan yang islami, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, maupun di masyarakat. Karena lingkungan adalah salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi besar dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, iltamisur rafiq wal jar qabla dar. Perhatikan teman kalian berjalan, dan perhatikan kalian akan tempat tinggal lingkungannya sebelum kalian membeli rumah. Karena begitu pentingnya dalam kehidupan kita, karena lingkungan adalah sangat mempengaruhi. Betapa kalau kita perhatikan sekarang ini, lingkungan yang terjadi banyak tawuran adalah lingkungan-lingkungan yang selalu mengabaikan daripada unsur-unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan terdapat pengedaran narkoba adalah orang-orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perhatikan lingkungan dengan baik agar kelak kita, baik dalam lingkungan kita, pergaulan kita tidak menyesal dalam kehidupan di akhirat nanti. Karena apa? Karena begitu banyak orang-orang di akhirat nanti dia menyesal karena pergaulan di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdurrani, ar-rajulu ala dini khalilihi, ya wailatana, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celaka besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman baikku. Penyesalan dia. Karena apa? Karena dia berteman tanpa pilih-pilih, asal sehingga teman yang tidak baik mempengaruhi dalam kehidupan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Ini artinya Allah menganjurkan kepada kita, kalau kita berteman jangan asal pilih teman, tapi bagaimana teman yang memberikan pengaruh baik dalam kehidupan kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengefektifkan kontrol terhadap sesama anggota masyarakat agar akhlak yang tercela tidak berkembang di dalam kehidupan lingkungan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, juga hendaklah mencegah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita bisa menegur hal-hal yang tidak baik, tegurlah. Kalau kita bisa menasihati dengan baik, nasihatilah. Kalau kita tidak berani menasihati di lingkungan kita hal yang tidak baik, maka rubahlah dengan hati dan doa kita. Itulah selemah-lemah iman. Maka dari itu, hadirin jamaah rahimakumullah, pentinglah kita menerapkan akhlak Islami dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita senantiasa mendapat rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi kita, keluarga kita, maupun lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua kiranya untuk menanamkan akhlak Islam dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. فبأي آلاء ربكما تكذبان